Halo semuanya, selamat datang di channel B-Movie. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur dari serial Korea yang berjudul Squid Game. Sebelum ke videonya, Mimin minta jatah like dan subscribe-nya ya. Kalau udah, kita let's go ke videonya. Mantap. Film dimulai dengan seorang duda bernama Sung Kyun yang kerjanya sebagai supir, tapi sekarang dia tidak sedang bekerja dan tidak punya uang, dan ingin meminjam kepada ibunya untuk membelikan hadiah ulang tahun untuk anaknya. Si ibu memberinya uang tapi cuma sedikit, dan akhirnya dia mengambil kartu ATM milik ibunya. Lalu pergilah dia ke ATM. Saat memasukkan PIN, ternyata PIN-nya salah. Lalu dia berpikir dan akhirnya bisa, ternyata PIN-nya adalah tanggal lahir anaknya. Lalu pergilah dia ke tempat taruhan, dan di tempat taruhan ternyata pilihannya salah. Lalu dia mencoba lagi dan masih kalah. Percobaan terakhir membuahkan hasil, dan dia menang dan mendapat 4 juta won. Lalu dia menghubungi anaknya janji akan merayakan ulang tahun. Namun saat sedang teleponan, datanglah rentenir dan mengejar Jin Hyung. Dia pun lari dengan sangat lincah sampai menabrak cewek mantap. Lalu dia meminta maaf dan lari lagi. Tapi sayang, Jin Hyung tertangkap juga. Rentenir itu menagih hutang kepada Jin Hyung, dan Jin Hyung akan membayar setengahnya sekarang. Tapi saat lihat kantong, ternyata uangnya hilang. Dia pun sadar, ternyata cewek mantap tadilah adalah copet. Karena uangnya nggak ada, akhirnya Jin Hyung pun dipukuli sampai nangis begitu syahdu. Lalu rentenir itu memberi waktu sampai 1 bulan untuk melunasinya. Kalau tidak, ginjal dan matanya akan diambil. Ih, takut. Singkat cerita, Jin Hyung pergi ke tempat permainan capit hadiah yang kayak di SpongeBob. Dia pun memainkan permainan itu untuk mendapat hadiah untuk ulang tahun anaknya. Namun, selalu gagal sampai marah-marah sendiri. Kemudian datanglah bocil yang jago mainnya. Jin Hyung pun meminta tolong kepada bocil itu untuk mencapitkan hadiah. Dan kemudian dapat. Jin Hyung pun merasa senang, lalu dia mengajak makan malam anaknya di warung pecel lele. Hadiah hasil nyapit tadi itu pun diberikan Jin Hyung kepada anaknya. Saat dibuka, ternyata isinya korek pistol, yang membuat si anak merasa aneh. Kok anak cewek dikasih korek pistol? Ayah wae. Melihat itu, Jin Hyung pun berjanji akan membelikan hadiah yang lebih bagus di minggu depan. Mendengar itu, anaknya pun terdiam mau ngomong tapi enggak jadi. Jin Hyung pun mengantar anaknya pulang, dan saat Jin Hyung pulang, dia ketinggalan kereta. Lalu datanglah pemuda santuy menawarinya permainan dakji. Yang menang akan dapat 100 won, dan yang kalah akan ditampar. Lalu mereka pun mainnya itu dengan mengaduk kotak sampai kotak milik lawan terbalik. Jin Hyung mencobanya, namun tidak terbalik-balik, dan si pemuda itu menang terus. Jin Hyung pun ditampar berkali-kali sampai merah merona. Saat mencoba lagi, akhirnya Jin Hyung menang, dan dia dikasih 100.000 won. Kemudian Jin Hyung ditawari game yang akan membuatnya banyak uang. Awalnya Jin Hyung menolaknya, namun pemuda itu tahu semua hal tentang Gi-hyun, mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga hutang-hutangnya. Jin Hyung pun merasa heran, lalu si pemuda memberinya nomor telepon jika mau ikut game. Hubungi nomor itu, katanya. Sebelum pulang, Jin Hyung membeli ikan, dan si penjual ikan itu punya anak lulusan sarjana bernama Sang Wo.
yang ternyata dulunya adalah teman sekolah si Gin Hyung, tapi sekarang sedang bertugas di luar negeri. Sesampainya di rumah, si ibu diberikan uang sama si Gin Hyung, dan si ibu memberitahu bahwa cucunya akan pindah ke Amerika karena ayah barunya ada kerjaan baru di sana. Mendengar hal itu, Gin Hyung pun teringat saat berjanji akan memberikan hadiah yang bagus kepada anaknya minggu depan. Ekspresi wajah anaknya datar karena mau pindah ke Amerika ternyata. Dia pun pasrah sebab hak asuh anaknya sudah di tangan mantan istrinya. Tapi ibunya bilang jika pria mampu membiayai anaknya bisa mendapat hak asuh itu. Anjing engap. Lalu Gin Hyung pun menghubungi nomor itu dan mau ikut game. Lalu dia pun pergi menunggu jemputan, lalu mobil pun datang. Sebelum masuk ada sandinya, yaitu lampu merah, lampu hijau. Dia menjawab dengan benar lalu boleh masuk. Ternyata bukan hanya dirinya namun ada yang lain. Lalu gas tidur pun muncul yang membuat dia tertidur santuy di dalam mobil. Terbangun dari tidur, Gin Hyung pun tersadar dia berada di suatu tempat misterius dan sudah berganti baju, dan di sana terlihat banyak sekali peserta. Mereka semua diawasi oleh panitia menggunakan CCTV. Gin Hyung berkenalan dengan si kakek yang merupakan peserta pertama dan dia adalah peserta terakhir. Kemudian ada kerumunan, ternyata ada cewek sedang dipukuli oleh pria besar. Melihat hal itu, Gin Hyung pun ikut memukuli si cewek karena cewek itu adalah cewek yang sudah mencopet dirinya. Apa anjing? Saat sedang asik memukuli, kemudian si pria besar menendang si Gin Hyung karena dirinya ikut campur masalah pria besar. Asli ungap. Saat mereka akan beradu bagong, datanglah panitia yang berpenampilan aneh. Panitia itu menyambut para peserta dan menjelaskan kalau yang menang game akan mendapat uang dengan jumlah yang sangat banyak. Panitia itu juga menunjukkan profil para peserta. Dan semua peserta yang ikut game itu adalah manusia yang mempunyai banyak hutang, hidupnya sulit dan sangat membutuhkan uang. Panitia pun memberi pilihan kembali ke kehidupan lama dililit hutang atau mengambil kesempatan yang diberikan. Gin Hyung pun bertanya, berapa banyak uang yang akan kita dapat? Dari atas muncullah celengan bagong raksasa, kira-kira uangnya sebanyak itu. Tapi panitia akan memberitahu jumlah pastinya nanti saat game selesai. Kemudian mereka mengantri untuk mengisi formulir setuju atau tidak. Ada 3 pasal. Pertama, peserta tidak boleh berhenti bermain. Kedua, peserta yang menolak bermain akan dieliminasi. Ketiga, permainan akan dihentikan apabila mayoritas setuju. Tanpa berpikir panjang, Gin Hyung pun menandatanganinya. Kemudian para peserta diambil foto diri satu persatu. Buset dah ganteng banget anjay. Haha. Dari pusat masuklah sosok rahasia bernama Frontman, bertugas mengawasi jalannya permainan. Singkat cerita, mereka dibawa ke lapangan untuk bermain game pertama. Lalu Gin Hyung bertemu temannya, si anak tukang ikan itu bernama Sang-woo. Ternyata Sang-woo tidak pergi ke luar negeri dan terlilit banyak hutang juga. Game pertama disebut lampu merah, lampu hijau. Di sana terlihat ada boneka yang sangat besar. Jika boneka itu bilang lampu hijau, mereka harus lari. Dan jika boneka bilang lampu merah, mereka harus diam. Siapa yang melewati garis finish sebelum waktu habis, mereka akan lolos, dan jika tidak, akan dieliminasi. Anjing engap euy. Kemudian game pun dimulai. Saat boneka menghadap pohon, mereka berlari, dan saat boneka berbalik, mereka diam.
Tapi si cowok rambut kuah soto itu tidak diam dan akhirnya ia tereliminasi. Awalnya tidak ada apa-apa, tapi seketika ia pun ditembak. Saat menghadap pohon, satu pria mendekati peserta yang ditembak dan boneka itu berbalik. Si pria itu tidak diam dan trot, dia pun ditembak dan bucat sampai ke muka, sedep. Semua jadi panik, mereka pun berlarian dan langsung ditembaki. Siapapun yang lari akan ditembak dan satu persatu peserta tereliminasi. Boneka itu adalah sensor gerak dan di atasnya sudah ada tembakan. Tersisa mereka yang cuma diam, termasuk Jin Hyung dan Sang-woo. Game pun dimulai lagi, si kakek pun berjalan dengan santuy sesuai irama suara, dan peserta pun mengikutinya. Tapi Jin Hyung masih shock melihat orang-orang tertembak. Waktu terus berjalan, Jin Hyung pun berlari, mereka semua berjuang menghadapi maut di depan mata, sedangkan frontman duduk santai mengawasi. Anjay mabar. Singkat waktu, ada yang sudah berhasil melewati garis finish, dan waktu tinggal sedikit lagi. Jin Hyung terus berlari. Saat boneka membalikan kepalanya, Jin Hyung hampir terjatuh dan untung saja ada yang menolongnya. Dan saat waktu sisa 3 detik, mereka pun berhasil lolos. Dan mereka yang tidak lolos akan ditembaki dan mati tentunya. Mereka pun kaget dan heran melihat atap yang ditutup. Dan part 1 pun selesai. Jangan lupa nonton part berikutnya ya. Jika suka, like video ini, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Jika ada masukan, ketik di kolom komentar saja. Dan see you on the next video. Bye-bye.